Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Salah satu pertimbangan penggunaan strategi pembelajaran ekspositori adalah A. Jumlah siswa yang banyak, B. Waktu untuk belajar cukup banyak, C. Sumber belajar hanya dimiliki guru, D. Mayoritas siswa di kelas sudah paham akan pembelajaran, E. Sedikitnya jumlah guru. Strategi pembelajaran ekspositori digunakan apabila siswa dalam kelas tidak memiliki akses terhadap sumber belajar yang berkenaan dengan topik materi yang dibahas. Dengan strategi pembelajaran ekspositori, bahan atau materi pelajaran diolah oleh guru, siswa hanya mendengarkan saja dan cenderung pasif. Kelas lebih didominasi oleh guru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar hanya dimiliki oleh guru. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sumber belajar hanya dimiliki oleh guru. Soal nomor 2. Kemampuan yang paling tepat dicapai melalui penerapan strategi pembelajaran heuristik adalah A. Siswa dapat memperoleh pengetahuan, B. Siswa menguasai keterampilan, C. Siswa mampu memecahkan masalah, dan D. Siswa mampu melatih kemampuan motorik, E. Siswa mampu menguasai nilai sikap. Kita masuk ke pembahasan. Jadi penggunaan strategi pembelajaran heuristik. Ini bahan atau materi pelajaran diolah oleh siswa. Nah, siswa dalam hal ini yang aktif mencari dan mengolah bahan pelajaran. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan dorongan, arahan, dan bimbingan. Strategi pembelajaran heuristik dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai materi pelajaran termasuk pemecahan masalah. Jadi strategi pembelajaran heuristik merupakan kebalikan dari pembelajaran ekspositori yang pembelajarannya berpusat pada guru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Siswa mampu memecahkan masalah. Soal nomor 3. Dalam penerapan strategi pembelajaran tatap muka untuk menguasai kemampuan memahami materi pemecahan dengan contoh benda konkret, hendaknya guru menggunakan alat peraga A. Berupa gambar, B. Video, C. Berupa model tiruan, D. Langsung dengan membawa benda asli, dan E. Contoh abstrak. Kita masuk ke pembahasan. Guru hendaknya menggunakan alat peraga langsung atau dengan membawa benda asli untuk menjelaskan konsep pecahan kepada siswa agar siswa di kelas akan lebih cepat paham tentang konsep yang dipelajari dibandingkan dengan alat peraga lainnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Langsung dengan membawa benda asli. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi pembelajaran, kecuali yang A. Jadwal pelajaran, dan B. Karakteristik siswa, C. Tujuan pembelajaran, D. Tingkat kesulitan materi pelajaran, dan E. Perkembangan siswa. Kita masuk ke pembahasan. Nah, pemilihan strategi pembelajaran harus memperhatikan tujuan pembelajaran, waktu yang tersedia, karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, perkembangan siswa, sarana dan prasarana, dan kemampuan guru. Jadi, jadwal pelajaran bukan faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan strategi pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadwal pelajaran. Soal selanjutnya. Penentuan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran hendaknya didasarkan pada
A. Karakteristik guru dan karakteristik siswa. B. Kompetensi yang harus dikuasai dan karakteristik siswa. C. Tuntutan masyarakat. D. Kompetensi yang harus dikuasai dan tuntutan masyarakat. Dan E. Semua salah. Kita masuk ke pembahasan. Jadi pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran ditentukan dengan memperhatikan kompetensi yang diharapkan dikuasai dan karakteristik siswa. Tuntutan masyarakat dan karakteristik guru tidak langsung berpengaruh terhadap penentuan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kompetensi yang harus dikuasai dan karakteristik siswa. Soal nomor 6. Penentuan strategi pembelajaran dilakukan guru pada saat A. Pelaksanaan dan tindak lanjut pembelajaran. B. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. C. Pelaksanaan saja. D. Perencanaan saja. Dan E. Perencanaan dan evaluasi. Kita masuk ke pembahasan. Jadi guru menentukan strategi pembelajaran pada saat merancang pembelajaran dan pada saat pelaksanaan pembelajaran untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan situasi dan kondisi yang dihadapi selama pembelajaran berlangsung. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Soal nomor 7. Penggunaan metode demonstrasi lebih tepat apabila karakteristik materi pembelajarannya berupa A. Membuktikan hipotesis. B. Membuktikan sesuatu. C. Menyampaikan opini. D. Memperagakan suatu proses. Dan E. Berlatih berbicara. Kita masuk ke pembahasan. Penggunaan metode demonstrasi esensinya adalah menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung pada objeknya atau caranya melakukan sesuatu untuk memperagakan suatu proses. Pengalaman belajar yang diperoleh melalui metode ini meliputi kemampuan bekerja dan berpikir secara sistematis dan mengamati objek yang sebenarnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Memperagakan suatu proses. Soal nomor 8. Metode mengajar ceramah lebih tepat digunakan apabila karakteristik materi yang diajarkan bersifat A. Informatif. B. Problematis. C. Afektif. D. Proses. Dan E. Pemecahan masalah. Kita masuk ke pembahasan. Jadi penggunaan metode ceramah esensinya menyajikan bahan pelajaran secara lisan oleh guru yang akan membentuk pengalaman belajar dalam kemampuan menyimak dan pemahaman terhadap informasi dari materi pelajaran yang disajikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Informatif. Soal nomor 9. Selama melakukan tugas tersebut, Ilham merasa jenuh atau bosan karena soal-soal tersebut terlalu mudah bagi Ilham. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa pengayaan yang diberikan kepada Ilham tidak memenuhi kriteria. A. Menyenangkan. B. Menantang untuk berpikir. C. Mengembangkan kemampuan kognitif tinggi. D. Berkenaan dengan bahan yang dipelajari. Jadi soal-soal yang diberikan guru kepada Ilham terlalu mudah bagi dia, sehingga soal-soal tersebut tidak menantang Ilham untuk berpikir. Jadi untuk pilihan jawaban A dan C masih belum tepat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menantang untuk berpikir. Soal nomor 10. Apabila guru meminta seorang siswa kelompok cepat untuk membantu siswa yang kelompok lambat dalam menjelaskan materi pelajaran yang sedang dibahas, berarti guru tersebut melaksanakan program pengayaan melalui A. Pemecahan masalah. B. Tutor sebaya. C. Pengembangan latihan praktis. D. Pembuatan hasil karya. E. Pembelajaran klasikal. Jadi dengan meminta siswa dari kelompok cepat menjelaskan materi pelajaran yang sedang dibahas kepada siswa kelompok lambat, maka
guru menerapkan kegiatan tutor sebaya dalam kegiatan pengayaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, tutor sebaya. Ya, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu lolos P3K tahun ini. Semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.